Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, beberapa chapter ke belakang kayaknya sih aku lagi tertarik nih sama pasukan Numbers milik Kaido yang masih nyimpen banyak teka-teki. Makanya kali ini aku mau coba bahas Numbers di konten 3N yang suka dibawain Mr. Kid. Tapi, Cap, sorry gue izin dulu untuk satu konten aja. Oke lah ya. So, monggo enjoy 3N ya guys, ngobrol ngalor ngidul One Piece Special Numbers. Let's go! Ketertarikan aku ke Numbers ini sebenarnya udah cukup lama guys. Soalnya kalau kita lihat ya dari nama dan tema pasukan Kaido yang diambil dari kartu, mulai dari All Star Kaido yang memiliki nama Jack, Queen, dan King nih, pastinya waktu ngedenger nama Numbers kita langsung kepikiran kalau kemungkinan besar pasukan ini bagian dari tema kartu yang ada angkanya itu loh. Soalnya sejauh yang kita tahu Numbers itu kan memiliki 10 anggota, di mana udah 9 makhluk nih yang kita ketahui, yaitu nomor pertama ada Inbi, kedua Fuga, ketiga Zanki, keempat Jaki, kelima Goki. Terus ketujuh ada Nanji, kedelapan Hacha, kesembilan Kunyun. Terakhir nih di nomor 10 ada Juki. Tinggal nomor 6 doang guys yang masih belum kita ketahui nama dan mukanya itu kayak mana kan. Kemudian kalau berdasarkan penjelasan dari Big Mom di chapter 989 nih yang bilang kalau asal-usul para Numbers itu adalah sebuah eksperimen dari raksasa kuno yang gagal yang dibeli oleh Kaido dari Pang Hazard. Ya meski belum dikasih tahu sih apa sih yang sebenarnya menyebabkan para Numbers ini dikategorikan sebagai produk gagal gitu. Karena kalau kita lihat dari penampilannya meski ada yang lebih mirip binatang dan juga ada yang mirip manusia sih, tapi Numbers itu tetap memiliki tanduk guys, yang jadi ciri khas dari raksasa kuno. Contohnya aja Owers yang emang udah jelas raksasa kuno ya, dia tuh punya tanduk di kepalanya kan. Terus kalau kita hubungin lagi nih sama data yang diungkap di Vivercard Databook guys, dimana diketahui kalau umur dari Hacha itu adalah 188 tahun dan tingginya mencapai 66 meter lebih. Maka bisa disimpulin kalau mereka ini dikategorikan produk gagal itu pastinya bukan karena penampilan ataupun umur, tapi kemungkinan besar berkaitan sama akal. Menarik ya kalau ngelihat fakta umur Hacha yang udah setua itu, berarti penelitian untuk membuat raksasa kuno ini udah dilakukan sejak lama dan mungkin aja orang yang pertama ngelakuin itu bukanlah Dr. Vegapunk guys. Karena kita tahu kan kalau Dr. Vegapunk itu cuma manusia biasa, ya berarti nggak mungkin juga kan umurnya lebih dari 188 tahun. Soalnya kita semua tahu kan manusia tertua di One Piece itu adalah Dr. Pureha, umurnya itu 141 tahun. Belum lagi fakta kalau Kaido membeli mereka dari Pang Hazard, hal itu aja udah Kaido lakuin sejak lama guys. Seenggaknya minimal udah 20 tahun yang lalu lah. Karena saat pertama kali para Akazaya mencoba kabur, kita bisa ngeliat tuh di chapter 973 kalau ada siluet para Numbers yang lagi ngejar mereka. Pembelian Numbers juga kayaknya sih ada hubungannya nih sama keberadaan Queen yang bergabung dengan kelompok binatang buas. Karena kita tahu kalau Queen itu tergabung kan dulunya dengan kelompok penelitian bernama MATS, di mana Dr. Vegapunk dan Vince Judge. Ketiganya ini meneliti bersama-sama sebelum akhirnya diburu sama Angkatan Laut dan kelompok itu pun bubar. Lalu kalau emang bener semua itu ada hubungannya dengan kemampuan Queen, terus apa tujuan dari Kaido membeli para Numbers guys? Ya gampangnya sih kalau kita inget-inget Kaido tuh lagi ngebangun kekuatan dan pengen membuat pasukan iblisnya sendiri ya kan. Nah, keberadaan para Numbers ini pasti sangat cocok lah buat jadi tim huru haranya Kaido. Jadi selain penelitian raksasa kuno itu dilakukan di Pang Hazard, di Wano Kuni juga nih besar kemungkinan kalau eksperimen itu dilakukan kembali dan yang memimpin penelitian tersebut jelas adalah Queen. Bukti gampangnya aja mulai kita lihat nih dari sumber daya eksperimennya guys. Kalau di Pang Hazard itu kan mereka ngegunain para bajak laut yang ditangkap oleh pihak Angkatan Laut. Nah kalau di Wano Kuni, pihak bajak laut binatang buas ini juga punya banyak banget tahanan yang mereka miliki guys. Belum lagi banyak banget yang memberontak dan karena kita tahu lah kalau sifat para samurai itu nggak mungkin mau bergabung ke pihak musuh. Dan mereka yang ngeberontak ini dijadikan bahan eksperimen. Meski mereka tuh sebelumnya ditawarin juga sih oleh Kaido sendiri. Ya hal itu nggak berlaku sih kalau buat Shogun ganteng kita Orochi. Tapi kalau kalian masih nggak percaya sampai sini, aku punya bukti lainnya guys. Kalian masih ingat kan sama para Numbers yang diliatin di chapter 1030? Di momen itu kan ada dua Numbers bernama Zanki dan Inbi yang punya muka tuh mirip banget lah sama dua samurai yang pernah dikurung di dalam gua bersama Shimotsuki Ushimaru. Kemudian kita ngegunain alasan Queen nih yang pernah tergabung bersama Matt. Kita juga tahu kalau fakta mereka itu menemukan lineage factor. Itu kayaknya bukan hal yang mustahil setelah Queen melihat hasil eksperimen yang dibeli di Pang Hazard kan. Queen itu bisa langsung meniru atau tahu rahasia dari pembuatannya. Belum lagi kalau kalian inget guys, Kaido itu pernah ditahan dan DNA-nya diambil oleh Dr. Vegapunk. Apakah DNA tersebut emang cuma dipakai ke buah iblis buatan doang? Atau jangan-jangan Dr. Vegapunk ini juga pernah mencoba melakukan penggabungan DNA ras Oni milik Kaido dan mencoba membuat raksasa kuno? Dengan asumsi seperti itu gimana guys? Bukankah jadi masuk akal ya? Kalau Queen itu juga tahu rahasia dari lineage factor ditambah dia itu pastinya bisa mendapatkan DNA dari Kaido secara gampang.
Lalu banyaknya sumber daya manusia yang bisa dijadiin buat bahan eksperimen. Rasanya sangat mungkin sih jika dua samurai yang dulu bersama Shimotsuki Ushimaru dan mencoba menentang Kaido sekarang telah dirubah menjadi numbers. Karena pasti sayang banget gak sih kalau ngebunuh mereka secara langsung. Makanya Queen ini pasti berpikir kalau lebih baik ngegunain mereka itu sebagai bagian dari eksperimen dibanding harus dibunuh kan. Kemudian yang tambah menarik nih guys, di spoiler chapter 1032, buat yang belum tahu, di sana kan ada informasi kalau Fuga mengejar Yamato menganggap Yamato adalah sebagai temannya. Nah kan, informasi ini sangat menarik kan? Soalnya kita tahu kalau Yamato tuh nggak punya banyak temen, apalagi di masa lalu saat dia masih kecil. Satu-satunya temen yang Yamato miliki yaitu Ace, dan udah mati di Marineford. Jadi udah pasti nggak mungkin Ace dirubah menjadi numbers. Tapi kalau ngelihat lagi di chapter 1025, di salah satu flashback yang ada di chapter itu guys, di sana pernah dikasih tahu kalau ada salah satu bawahan dari Kaido yang sempat bersimpati dan menolong Yamato. Mungkinkah Fuga adalah orang yang telah dieksekusi karena menolong Yamato? Karena kalau aku sendiri sih ngerasa bingung guys, kenapa orang yang sepenting itu buat Yamato tapi kok nggak diperlihatin mukanya sama sekali? Padahal momennya tuh kan harusnya sangat pas banget buat dikasih lihat siapa aja nih orang-orang yang sempat bersimpati dan berniat menolong Yamato kan. Gara-gara hal itu juga aku jadi kepikiran, apakah alasan dari nggak dilihatinnya muka orang tersebut dikarenakan orang itu adalah Fuga. Jadi biar kita semua tuh gak curiga dan gak sadar guys kalau mereka itu mirip. Nah, Oda Sensei nih sengaja gak ngasih ngeliat dulu dan nantinya akan dijelasin di chapter yang akan datang. Gimana guys? Menarik kan kalau kita ngomongin numbers yang masih belum terlalu dijelasin nih tentang asal-usulnya. Masih sedikit informasi yang kita punya, bahkan kalau dari urutan pasukan Kaido aja kayaknya sih para numbers ini tepatnya berada di bawah para Tobiropo. Jadi urutannya paling kayak All Star, terus Tobiropo, baru deh numbers. Lanjut headliners, terus gifter, terakhir ada pleasures nih. Ya intinya menarik banget lah buat ditunggu. Kelanjutan apa yang udah disiapin sama Oda Sensei tentang numbersnya Kaido. Karena dengan adanya sedikit spoiler yang bilang kalau Fuga melihat Yamato sebagai temen ya guys, berarti ada sedikit momen yang mungkin nantinya bisa ngasih sedikit titik terang tentang apakah memang Queen ini melanjutkan eksperimen dari raksasa kuno di Wano Kuni, dan apakah orang-orang yang digunakan sebagai objek dari penelitian tersebut adalah para samurai dan bawahan Kaido yang pernah menolong Yamato. Oke, mungkin segitu aja dulu guys buat konten 3N, ngobrol ngalor ngidul tentang numbersnya Kaido. Gimana kalau menurut kalian? Apa yang menarik dari pasukan numbers? So, see you again next time guys. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.